Dibuka banyak uang tuh, 50.000 dihitung, nah dihitung aja, dihitung tuh ada 71 juta Mang. Super Mimang ya. Menurut versi yang di sini juga, Pak Haji juga sama, dia nggak mau itu tuh ngamen Mas, itu tuh maling tidak langsung. Ini yang namanya RB, melar Mang, kayak karet tuh. Coba matanya dihitung, kayak mata itik tuh Mang, bundar gitu, melingkar. Dihitung ada 21 mata. Jadi ketika ada penampakan, dia datang, bahasanya sampurasun. Itu jadi si itu tuh yang Hodam RB tersebut, namanya tuh Kiprogo. Lalu jadi, si rantai babinya ini ada di mana sekarang? Tersembunyi dalam gelapnya bayang goib, pusaka rantai babi di tempat doa dan mantra. Bukan sekedar benda tanpa jiwa, namun terjaga oleh sosok tak kasat mata. Benda bertuah yang menjaga dari bahaya, melindungi pemilik dari gangguan goib. Pusaka rantai babi banyak dicari dan coba disempurnakan oleh guru Kang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM dimanapun sobat berada, hari ini kita bakal nonton lagi nih. Ada Kang Dedi si misterius ya, juga si santri bejat julukannya. Bejat tapi bukan bejat sesungguhnya ini. Sudah benar, itu dulu ya awalnya. Iya, jadi Kang Dedi ini akan melanjutkan kisah di tahun 2007 kemarin yang mencari Batara Karang ya untuk disempurnakan. Kisahnya belum selesai sampai di situ dan hari ini akan dilanjutkan. Itu di tahun berikutnya ya, tahun 2009 kalau nggak salah. Iya. Kenapa masih terus-terusan mencari Batara Karang nih? Iya Mai, kalau Batara Karang itu memang karena ada tugas ya Mai ya, ada misi dari orang tua. Tapi terus terang aja, ketika kejadian 2007 sebenarnya saya tuh udah merasa trauma Mai, karena pengalaman hidup ketika saya menyaksikan suatu kejadian yang luar biasa ya? Sangat menakjubkan dengan begitu banyaknya uang sekaligus sangat mengerikan, itu di Cianjur. Ya di video yang sebelumnya ya. Jadi sebelum nonton yang ini sebaiknya nanti nonton video yang ini nih, supaya nyambung gitu kisahnya. Baik, Kang Dedi, aktivitas apa sekarang? Biasa, masih jualan, Mai. Masih seperti dulu? Masih kuliner, alhamdulillah. Udah maju nih kayaknya ya? Alhamdulillah, Mai. Cukup lah. Cukup ya, cukup beli keluarga. Beli mobil tiap bulan gitu ya? Iya, cukup tidak merepotkan orang, yang penting itu Pak Haji. Amin, amin. Baik sobat, juga mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Dan rezekinya juga lancar, melimpah. Kita akan simak dan nonton bersama kisah dari Kang Dedi. Malam mencekam, semakin malam, semakin mencekam. Ini dia Kang Dedi. Ya gitu Mai, ketika saya mengulas kejadian pada tahun 2007, terus terang aja saya merasa trauma Mai. Karena gimana nggak trauma ya, saya menyaksikan langsung kejadian yang boleh dikatakan sangat menakjubkan sekaligus dan sangat mengerikan. Karena saya melihat tumpukan uang yang begitu banyak datang dengan sendirinya, begitu kan ya, antara percaya dan tidak percaya. Dan saya pun menyaksikan kejadian orang mati secara bersamaan, 4 orang itu ya, dengan muntah darah, hidungnya keluar darah, dan tangannya pun kayak mencekik lehernya masing-masing. Sehingga pada waktu itu semua panik ya, termasuk
Pak Ustadz juga Pak Kiai gitu kan. Panik. Ya saking paniknya juga kita kemudian dipagar gaib agar tidak merembet ke yang lain, pada waktu itu. Jadi sebenarnya pihak Pak Haji juga dia merasa ketakutan, takut kena tanggung jawab lah, logisnya. Jika cerita setelah itu Pak Haji pamit dan kami pun suruh pulang ke sana ke Bandung, dan saya pun nggak tahu kelanjutannya di sananya tuh korban dan orang-orangnya yang punya barang itu Nusabil Hajat tuh seperti apa. Kelanjutannya kami nggak ngerti, apa dia urusan apa gimana nanti sama korbannya nggak ngerti gitu ya. Yang jelas saya selalu teringat tentang kejadian itu. Akhirnya saya tuh sama anak-anak memutuskan untuk berhenti, seolah trauma lah dengan mainan BK tuh. Akhirnya saya pada waktu itu pulang ke rumah, saya banyak merenung gitu ya. Nah, tapi saya sempat kontek-kontekan sama Pak Haji. Kata Pak Haji, Mas, kalau misalkan Mas Dedi dapat informasi ada BK ini jangan dulu dicari ya. Ngomong dulu sama saya ada di mana, pemiliknya siapa, biar Mas Dedinya enggak rugi waktu, rugi materi dan segala macam lah katanya gitu. Insya Allah dari sini kita lihatlah, kata Pak Haji tuh. Baik Pak, saya bilang. Tapi sebenarnya hati kecil saya tuh udah nggak semangat, udah down lah mainan BK tuh. Untung nggak terjadi sama golongan kita gitu, golongan saya, teman-teman saya. Kalau yang korban itu kan kita nggak kenal dari golongan sana Pak, golongan pemilik barang lah. Dia Cianjur tuh nggak tahu orang mana kumpul di Cianjur tuh orang-orang mereka gitu. Kalau orang golongan kita ya kita, teman saya bertujuh sama Pak Haji bertiga orang 10 orang. Alhamdulillah kan aman. Sampai pulang ke Bandung, Pak Haji pun pulang ke Cirebon. Saya istirahat dan saya putuskan ke anak-anak juga, udahlah saya udah nggak mau mainan BK. Dari walaupun misalkan Pak Haji kan itu tugasnya Pak Haji bukan tugasnya saya. Itu kalau saya misalkan ada BK dengan harapan tetap aja. Kalau saya sih orientasinya finansial, ya. Kalau misalkan ada barang BK nanti disempurnakan kan dapat uang banyak kan ke situ. Kalau kita mah nggak munafik gitu ya. Beda dengan Pak Haji. Kalau Pak Haji kan bukan itu orientasinya. Memang tugas spiritual. Lama mang sering berjalannya waktu. Ya saya sih kembali kegiatan ya mang, jualan ya di Bandung tuh. Pas di tahun 2009, berarti selang 2 tahun. Nah, saya dapat informasi dari teman saya orang Tasik, Ipan namanya. Kabar-kabari biasa, Kang gitu. Ini ada barang buat diproses, bagus katanya. Olah saya bilang saya udah gak mau mainan begitulah. Bukan BK ini mah katanya. Apa? RB. RB punya siapa? Gini katanya, RB itu sebenarnya udah berhasil, yang ngelakuin uas saya. Yang punya orang Garut. Bener mas, serius, asli, kata dijamin A1, kata dia tuh. RB itu ada yang bilang rantai bumi, ada yang bilang rantai babi. Aslinya itu tuh rajanya cacing mang. Kalau menurut Pak Haji tuh aslinya raja cacing. Cuman adanya di bawah tanah itu suka babi hutan itu kan suka nyari ubi tuh, mang, ke tanah-tanah segrok segitu tuh nyari ubi. Itu ketika ada masuk ke moncongnya RB tuh, jadi ke bawah-bawah, jadi orang taunya rantai babi gitu ya. Padahal itu rajanya cacing, setika cacing. Itu kata orang tua dulu pun begitu sebenarnya sih. Cuman ya pemahaman aja lah, masalah ikhtilaf sih masalah itu sih mang ya gitu. Udah begitu dia ceritain bahwa uangnya itu mang di Tasik ini dia terlibat hutang piutang. Kemudian diajak ke Garut. Katanya di Garut itu dikasih pinjam. Diproses berhasil. Nah, Ipan ini
dia tahu pernah nganter waktu itu uangnya rombongannya ke situ ke Tasik karena saya yang bawa mobil kata dia tuh. Cuman gini katanya, kalau kita misalkan melibatkan uang saya itu nggak bisa. Karena si Abah yang di Garut ini setiap orang itu hanya dikasih jatah 1 kali Mang. Aturan mainnya katanya gitu. 1 kali. Jadi gimana biar ngobrolnya jelas nih, biar enten ketemu sama uang saya ke Tasik aja ke sini gitu ya. Dengan cerita 2 hari kemudian saya ke sana Mang, sambil jalan-jalan lah silaturahmi ke Tasik, ke daerah Cipasung Mang. Gitu. Temulah sama teman saya di sana, ngobrol sama uangnya, ya cerita ya saya sendiri ngalamin, cuman sayangnya katanya nggak bisa berturut-turut Mas. Kita cukup minta tolong tuh dikasihnya 1 kali aja sama orangnya tuh. Ya kalau misalkan Kang Deddy mau ya sama ponakan saya sama Ipan Los ke sana, saya nggak bisa ikut. Kenapa? Kalau saya ikut nggak bakalan dikasih nantinya, malah kasihan. Gitu, nantinya nggak dikeluarin. Oh gitu. Ya udah coba aja. Jadi kalau dulu gimana? Itu dulu saya minta tolong kata dia tuh. Terus saya pinjem tapi nggak pakai uang, Mang. Dulu tuh uangnya sih ceritanya tuh nggak pakai uang. Nah ada orang prosesnya bisanya tuh orang Tasik katanya. Itu abah-abah nggak tuh ngerti lah gurunya mungkin siapa ya, diproses udah selesai dikembalikan. Terus hutang-hutangnya terbayar ceritanya begitu. Terlepas benar enggaknya ulah alam Mang ya. Nah tapi saya meyakini bahwa uangnya nggak bobat, nggak bohong gitu. Karena pegangannya teman saya Ipan, ponakannya tuh teman saya tuh. Tapi jangan ngomong sama orang dulu, dia nggak mau banyak orang tahu sebenarnya loh. Oh ya udah kalau gitu ya, singkat cerita akhirnya saya sama Ipan teman saya ke sana Mang, ke Garut, ke Bung Bulang Mang. Berangkatlah besoknya tuh, saya nginep dulu di Tasik tuh. Nginep biasa ngobrol mengatur teknisnya gitu ya sama teman saya tuh. Berangkatlah berdua. Pas sampai di depan rumahnya Mang, saya lihat keadaannya kok rumahnya yang namanya rumah perdusunan ya, pedalaman sih Mang, kampung gitu. Gubuk Mang rumahnya tuh. Bambu lah, kayak kalau sana panggung, rumahnya panggung lah. Saya sempat berpikir kalau memang dia punya RB itu bisa menarik uang, tapi kok keadaannya begini ya. Dia sendiri aja nggak kaya gitu kan loh pikiran saya tuh. Bener enggak sih ini tuh? Jangan-jangan saya dikerjain lagi sama orang nih gitu kan pikir tuh. Seperti yang sudah-sudah, pengalaman yang sudah-sudah. Tapi teman saya Ipan itu meyakinkan bahwasannya uangnya itu tidak bohong. Dia tahu karakter uangnya seperti apa. Nggak bakal ngejerumuskan kita lah kata dia tuh. Udah kita coba aja. Tok pintu, assalamualaikum dibuka lah. Kebetulan sama beliau pemiliknya, Pak Obar namanya. Di rumah tuh cuman berdua sama istrinya Mang. Ya usianya sih gak terlalu tua. Sekitar ada 65 tahunan lah Mang pada waktu itu. Udah lama banget ya. Ininya tangannya tuh. Tangan ininya tuh. Satunya gini. Dia buka, oh ada tamu katanya. Dari mana? Cari siapa? Cari Abah Obar. Oh saya sendiri itu. Dari mana? Saya dari Tasik, dari Bandung. Oh silakan masuk katanya. Masuk suruh duduk. Gak ada kursi Mang. Duduk juga maksudnya. Biasa gelar tikar. Kampung begitu. Gelar tikar, langsung manggil istrinya. Mama ada tamu katanya bikinin kopi biasa. Kopi minum apa? Ya apa aja Bah. Ya seduhin kopi. Perasaan baru ngelihat ya katanya. Belum pernah kesini atau sebelumnya. Belum pernah Bah. Tahu dari mana? Dibilangin lah sama temen saya tuh bahwa tahu dari Kang Wahyu. Uangnya itu katanya. Wahyu ya katanya pernah minjem barang. RB punya Abah dikasih pinjam. Abah ditolongin sama Abah. Oh iya kali soalnya banyak katanya. Gitu Mang. Ya, udah sering nolong. Nah jadi kami pun kesini nih, Bah terus terang aja mau minta tolong. Minta tolong gimana? Ya jadi kami tuh
mau minjem RB-nya juga. Buat apa katanya? Ya buat acara dematerialisasi, bah. Narik uang. Jadi ceritanya begini, saya tuh punya orang tua di sana di Cirebon tuh. Beliau itu spesialis anti cukur. Sebenarnya spesialisnya BK, Batara Karang. Disempurnakan, tapi kalau tidak ada nggak apa-apa, asal barang apapun di depan dia jalan dicukur tidak apa-apa, dia akan buktikan urusan uangnya dari mana itu urusan dia sama Rabbul Alamin katanya gitu. Oh ya saya paham kata Abah tuh. Kalau sekarang sih kebetulan masih ada di orang, masih dipinjem kata dia tuh. Masih dipinjam dan paling bisa diambil tuh antara lusa lah. Sebenarnya udah lewat sih, udah lewat 3 hari, cuman belum dibalikin. Sebenarnya sih Abah nggak usah ke sana katanya. Nanti juga datang sendiri, balik lagi sendiri katanya si RB itu. Oh jadi gitu bah. Jadi kami gimana nih bah maksudnya? Bisa nggak kalau misalkan kita pinjam itu barang nanti dibawa ke Cirebon sama saya? Oh, kata Abah tuh. Gini aja, kalau misalkan yang menjadi sohibul hajatnya siapa? Ya saya bah. Saya bilang ya saya sendiri yang jadi sohibul hajatnya. Jadi gini aja, kalau misalkan kamu jadi sohibul hajatnya, memang kamu punya hutang berapa? Kata beliau tuh, ya hutang sih ada bah tapi gak terlalu gede lah. Cuman kan masalahnya bukan saya sendiri bah, nanti ada saudara-saudara saya juga, teman-teman saya juga. Itu orang tua yang di Cirebon itu maksudnya itu uangnya ngamen tah nantinya proses kerjanya. Gak ngerti bah, katanya nanti kalau ada barangnya bisa dipegang jalan, saya wujudkan uang, silahkan dibagi aja, kata dia tuh. Jadi dek katanya, Mas punten, Abah tuh ya bukan gak munafik, Abah tuh orang biasa. Abah sama Abah juga butuh uang, tapi kenapa Abah keadaannya seperti ini? Yang pertama memang Abah mah terus terang aja gak mau katanya. Kalau hidup kaya raya tuh biasa aja lah, karena bebannya juga berat kalau kita jadi orang kaya tuh. Ya itu mah religi beliau ya mang istilahnya tuh. Nah yang keduanya Abah ini pantrangan. Kalau makan hasil kerja barang tersebut. Karena gosob kalau menurut Abah. Gosob itu maksudnya setengah maling mang. Ya tidak langsung maling mang ya gitu. Gosob. Nah sekarang misalkan akan ada orang tua yang menjamin bahwa itu halal, ya mangga silahkan. Tapi Abah mah tetap aja, Abah mah nggak butuh uang sepeser pun dari kerjaan itu. Kalau memang mapat silahkan pakai. Tapi Abah pun sama sebenarnya butuh uang. Jadi gini aja, biar sama-sama enak dan saling menguntungkan. Kalian katanya kan berlima, kok gimana kalau misalkan saya rentalkan aja lah, saya pinjamkan aja. Saya minta uang 25 juta. Sok aja, nanti mau hasilnya berapa mau miliar, terserah Abah mah gak mau sepeser pun. Hanya uang yang 25 juta itu aja. Kalau memang itu ikhlas ridho katanya. Mangga, Abah pun nanti bawa barang itu, menyerahkan barang itu ikhlas ridho. Salahnya kan uangnya saya gak pegang. Pada waktu itu ya 25 jutanya baru silaturahmi, terus pancakai ngobrol-ngobrol, begitulah. Akhirnya saya ngobrol sama teman saya nih Kang Ipan, ya udah katanya nanti kita rempukan aja sama anak-anak. Singkat cerita pada waktu itu ya kami pamit pulang dulu mang ke Bandung gitu ya, pamit dulu. Ya udah bah, terima kasih kalau begitu dengan silaturahminya, dan kami pun mau rempukan dulu karena kami pun kalau untuk saat ini terus terang aja nggak ada pegangan kalau 25 sih. Kirain saya mah Abah bisa ngasih pinjam cuma-cuma lah. Kayak ke uaknya ini beda katanya permasalahannya. Kalau dulu sama Wahyu sih beda gitu. Memang lagi kritis dan memang dia nggak ada uang sama sekali, dan barangnya memang Abah pas lagi ada di Abah. Kemudian Abahnya juga memang lagi nggak butuh-butuh banget uang gitu. Kalau untuk sekarang
Abah butuh juga buat anak-anak. Anaknya tuh ada 5 Mang. Sama udah pada di mana, udah pada mandiri lah Mang gitu. Kalau misalkan ada 25 juta silahkan nanti barang dibawa aja. Ikhlas ridho, Abah pun ikhlas ridho. Ya singkat cerita akhirnya saya pamit dulu sama Mas Ipan. Setelah ke Bandung kontak anak-anak kayak si Unyil, Mang Didin sama Pak Gun. Kontak bla 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 bla. Nah udah gitu kata teman-teman saya yang bertiga tuh, nanti dulu Kang katanya, ente udah lihat barangnya belum? Ya belum saya bilang, karena ceritanya pada waktu itu lagi dipinjem. Nah kalau misalkan belum, kenapa kita harus langsung percaya gitu? Gimana kalau nantinya barangnya nggak ada, kita bolak-balik ke Garut bawa uang apa, harus jelas dulu. Ya saya berdasarkan positif thinking aja lah, saya bilang nggak mau suudon karena memang faktanya ini uangnya Mas Ipan kan ditolong sama itu, sama Abah dan real gitu. Dan Abahnya terus terang posisi barang tuh lagi ada di luar, lagi dipinjam, tapi kalau ini nanti mau dibalik, mau diambil, katanya mau dibalikin 2 hari lagi lah, udah ada gitu. Kalau mau kita kesana lagi bisa ngeliat gitu kalau udah ada sih. Sekarang mah PR-nya ente mau ikut nggak nih gitu. Kalau ikut terus kita reongan. Kalau misalkan hasilnya berapapun kan tinggal dibagi aja, udah gimana enaknya lah. Kalau mau itu juga. Abah udah ikhlas, kalau misalkan kita ikhlas ridho, dia juga ikhlas ridho. Katanya los barang mau dibawa, mau kemana juga gitu. Kalau misalkan kita ada uang nih datang ke sana barangnya nggak ada, kan uang juga nggak diserahkan sama dia aja. Uang mah kita nggak tertipu nggak apa kata saya tuh. Kecuali kalau uang dikasihin sama dia barangnya nanti ya nggak tahu. Itu bro, akhirnya ya Udar gedor Mang, yang kayak teman yang 2 orang teman saya tuh kebetulan dia lagi nggak ada sampai minjem Mang. Nah udah gitu kita nyari uang, kebetulan saya sih ada segitu juga Mang ya, sisa-sisa inilah ada perputaran uang lah sambil. Cipan juga dia usaha ke sana ke Tasik juga, alhamdulillah ada nyelang ke ini ke orang tuanya, saudaranya. Ya ditentukan lah ceritanya dalam waktu 1 minggu Mang. Kita rempukan nanti minggu depan aja lah. Rental mobil Kijang. Berangkat kita pakai mobil aja daripada katanya kalau pakai bus mah nanti kalau misalkan udah nyampe ke Garut nanti gimana kita ke Cirebon. Kita langsung aja, ya udah diatur aja. Rempukan, nyawa mobil apa sama saudaranya teman saya itu tuh si Unyil. Dia tuh udah siap, berangkatlah ke Garut. Ke sini ke Mang, rumahnya Abah. Berangkat sore pada waktu itu tuh jam 4 ba'da maghrib tuh udah nyampe Mang. Maghriban dulu ceritanya di sana tuh. Langsung pas ke rumah Abah, ya Abah Obar itu ada, ternyata barangnya tuh ada. Bah ini kami ini sama teman-teman dari Bandung, insya Allah Bah kami ikhlas ridho sesuai yang diobrolin kemarin tuh Bah, asal dengan satu syarat kami ingin melihat real barangnya dan itu asli. Oh gampang katanya, buat apa Abah mau nipu duit segitu, kalau Abah mau kaya mah gampang, saya suruh kerja aja. Kayak tahu tuh Mang, kalau kita misalkan ragu, ting-ting ya orang tua gitu. Udah katanya, kalau ragu jangan. Kalau misalkan ikhlas ridho hayu sama Abah mah. Gitu, kayak pola pikir ada orang-orang yang negatif itu kayak paham Mang, gitu tuh, kayak ada giroh begitulah. Kayak teman saya yang berdua itu yang paling kritis tuh, diem aja kan, singgung-singgung begitu tuh. Kalau saya sih alhamdulillah polos aja Mang lah gitu. So katanya, dah maghrib makan dulu. Saya pada makan di situ, saya ada ngaliwat sini ngaliwat apa sih mak itu. Buat makan apa. Mau lihat barangnya, nanti bentar lagi ya besok Isya cina. Gitu. Nah, udah pernah lihat belum katanya RB tuh. Coba ada yang pernah lihat belum yang 5 tuh? RB tuh sebelumnya.
Belum bah, kata kita tuh kalau yang asli belum bah, paling RB-RB-an aja. Nah barangkali ada yang pernah ngeliat misalkan asli nanti cocok nggak sama yang ini kayak gitu. Kalau belum ya nanti diliatin ya sama abah. Setelah makan terus sholat isya kita kumpul. Jadi ternyata pemanggilannya itu ditaruhnya itu bukan di kayak dicepuk mang. Misalkan di peti apa enggak beliau tuh. Jadi dipanggil begini, panggil jadi dia manggilnya begini tangannya nih mang. Gak tahu baca mantra apalah ya sambil sila gini mantra. Tahu tuh cep kayak gelang di sini tuh. Tadinya kan begini polos nih gak ada gelang. Tahu ada kayak pakai gelang tuh mang. Pas begini tahu tuh gini dianya tuh. Ini yang namanya RB. Melar mang kayak karet tuh. Dibuka sama dia. Tuh, ada BM. Sok pegang katanya. Kamu pegang Mas. Pegang. Sok ditarik. Gak apa-apa tabah, gak apa-apa batang jawab. Melar. Melar. Sok masukin ke kepala. Masuk katanya. Enggak bah, enggak atas saya tuh. Sini kamu sini ke teman saya masih panik. Pegang gantian pegang. Melar. Nih, itu ada kaca lemari. Bupet tuh mang. Kamu ngaca. Maksudnya ngaca aja katanya bawa itunya. Begitu ngaca. Gak kelihatan mang. Si ininya tuh. Jadi si orangnya ada. Tapi RB-nya gak kelihatan. Bah kok ininya gak ada tapi ini dipegang sama saya. Coba sini. Kaget sih. Terus panggil saya. Sama kaget saya juga mang. Yang lainnya baru itu. Wah tuh yang asli mah begitu. Ya kelihatan ya, tapi kamunya kelihatan. Terus sini. Biasa memang. Kayak enggak enggak antusias seperti apa si abah tuh. Kayak mainan aja begitu tuh. Coba matanya dihitung. Kayak mata itik tuh mang. Bunder gitu, melingkar. Dihitung ada 21 mata. RB-nya tuh. Bahkan RB itu tuh ada namanya. Ada khodamnya dan ada namanya katanya gitu. Kata siapa nama Abah tuh. Nah sekarang mau dites apa lagi kekuatan ya katanya anti syukur. Kuat tunggu sebentar. Dia ke belakang bawa gunting sama pisau. Siapa yang mau nyukur? Siapa rambutnya yang panjang di sini yang panjang? Kebetulan waktu itu Pak Gun ya teman saya agak panjang rambutnya. Itu kalau saya sini cepak aja. Yang lain juga agak panjang. Sok pegang katanya pegang. Sok sama kamu dipotong. Sama gunting dipotong. Bener gak bisa ini. Apa tumpul tabah. Kalau tumpul sini katanya kertas. Terus dilepasin itunya. Masih RB-nya lepas. Atau yang lain. Ya ini pada mempan. Saya pisau. Dikirim sama abah. Langsung ke pipi. Kata abah tuh gini. Kalau RB ini banyaknya yang pinjam sama abah tuh banyakannya buat. Bukan dipakai dematerialisasinya duit. Tapi buat perang. Apalah orang Garut siga kumaha cina jawara nah gitu. Dipakainya teh ku jawara. Datang ka dieu rek indit ka ditu cenah ka mana? Jakarta cenah gitu, ka Surabaya, bahkan anu ka Kalimantan. Bah, minjem bah cenah gitu. Aya masalah cenah rek tarung sabulan weh gitu tuh. Kasihin. Nanti kalau misalkan sudah nggak butuh nih, dilemparin sendiri katanya mang. Bukannya dianterin dari sana. Cukup dilempar aja ke kali dari sananya tuh. Lempar aja nanti ya balik ke abahnya dipanggil. Bahkan sama kita aja sama kami nih setelah sepakat itu nanti kalau setelah selesai ya tinggal dilemparin ke kali aja katanya. Kali mana aja bebas. Buang aja udah. Nanti juga balik ke sini. Kata abah gitu. Saya panggil sih. Jadi gaib tuh bener. Realnya tuh bukan disimpan takut dicolong gak bisa yang begitu memang. Gitu. Kalau yang asli udah dapat kuncinya tuh. Jadi yang mengendalikan tuh abah. Gitu. Kami udah percaya setelah pengetesan di Bimpeketesan bah. Nah kirain saya
seperti kita mau rental motor mobil mang, ada uang di barangnya gitu. Dikerjain mang saya. Sama itu orang tua, ya katanya buat syarat lah. Nah, kata abah tuh, emang kalian sudah siap uangnya? Ya sudah ada bah, keluarin uangnya, ini uangnya. Lihat, asli enggak sambil bercanda. Ya asli bah, masa palsu. Ya, nih pegang lagi katanya. 5 juta, nih. Kirain saya mah uangnya mau diambil sama dia nih barangnya, enggak semudah itu. Kata abah tuh, ya nih pegang lagi uangnya. Nah sekarang sobil hajatnya kan kamu atau siapa? Ya saya bah. Nah sekarang kamu harus di sini dulu selama 1 minggu. Puasa bebetian. Saya bah, iya puasa, iya. Harus kenal dulu sama yang isinya katanya. Ketemu dulu, nanti kamu bakal ketemu, udah ketemu ajak sama kamu. Kalau misalkan nemuin kamu, nah datang hadir, nah kamu bilang mau dibawa ke Cirebon gitu. Nanti minta ikhlas ridhonya. Nah mangga, kalau abah sih mangga, terserah dia, abah juga bukan abah yang menentukan. Mangga silahkan. Akhirnya yang lain pada ini karena sesudah hajatnya, ya pada di situ seminggu mangga beti. Nah nanti kata abah, kamu dikasih kunci ininya, kunci pengundangnya, mantranya, wiridannya itu dari jam 1 malam sampai jam 3 batasnya harus begini mang. Wiridnya tuh tiap malam tuh mang. Masya Allah kata saya tuh ya karena saya sohibul hajatnya, jadi mau gak mau saya yang lelaku mang. Bukan teman-teman yang lain, teman-teman yang lain cuma support aja sama saya. Akhirnya teman-teman saya pada di situ nemenin apa serentak mufakat, ya udah bro, mas tanggung udah jalanin aja lah udah gimana. Jadi pikir saya mah kita udah ada uang, ini uangnya bah, sini RB-nya. Karena diserahin emang ya? Enggak. Jadi kayak dikerjain tuh seolah-olah saya tuh, waduh kata saya tuh. Tapi saya positif thinking aja, ya udahlah, bismillah. Di situ jadi si abah mah ada yang nemenin kalau siang teh gitu kan sama anak-anak gitu. Biasa wah pengalaman-pengalaman orang tua lah gimana gitu ya. Sayanya ya nggak boleh banyak ngomong lagi puasa tuh, malamnya harus wiridan. Sampai suatu malam pas malam ke-7 mang. Nah itu saya melihat penampakan karena di kamar khusus mang. Tempat wiridannya tuh di kamar khusus, ada tempat auratnya khusus dia gitu. Datang itu malam-malam tuh di kamar tuh cuman pakai cempor aja mang. Pencahayaannya tuh cempor kecil tuh. Jadi ketika ada penampakan dia datang, bahasanya sampurasun. Sampurasun itu kayak orang pakai pakaian jawara lah. Hitam-hitam, ininya kayak pakai bendok gitu tuh, mang. Jadi si itu tuh yang hodam RB tersebut, orang itu tuh, so begini aja, so diem aja. Ingat kata abah tuh nanti kalau ada orang itu tuh ini RB, so kamunya tanya makanya tanya. Bapak saya bilang gitu ya. Yang ada di dalam rantai bumi, enggak dianya. Ada keperluan apa? Ya kata abah saya harus minta izin dulu sama bapak. Bilangnya malah bapak saya teman, bukan mbak yang gitu ya. Udah kayak bapak-bapak sih. Mau dibawa ke Cirebon, ke sana ke orang tua saya. Dia ungguk begitu. Begitu ngilang mang. Itu aja. Udah pas subuh selesai saya langsung bilang cerita sama abahnya, bah ya udah gimana manggut, udah coba katanya nanti sama abah juga interaksi dia gak cerita, oh iya katanya siap. Nah udah besoknya udah buka dulu, saya tuh bisa makan apa mang. Nah jadi gini ya, abah terima uang yang 25 juta tuh. Terima sama abah 25 juta. Nah ini barang dibawa sama kalian
kira-kira berapa lama? Kata tuh. Ya kalau misalkan kita sekarang berangkat nih bah ke Cirebon, karena proses orang tua di sana nggak lama kalau proses tuh, asal benar bisa ada di hadapan beliau, kita syukurnya langsung proses dematerialisasi, uang muncul. Setelah itu pembagian uang, penghitungan uang dibagi apa. Selesai pulang ya pasti kembali datang ke sini lagi. Ya udah gampang, nggak usah kesini lagi juga, tinggal dilemparin aja. Katanya abah nggak mau duit itu. Oh ya udah bah kalau gitu mah. Salaman. Nah nanti kamu kalau manggil nih ya, kata abah tuh kalau manggil, ini mantranya kata abah tuh, namanya tuh Kiprogo. Percaya diri saya juga mang, kayak ada keyakinan kuat gitu loh mang. Setelah menjalanin lelaku seperti itu tuh, kayak sugesti juga kuat gitu. Iya bah, itu nggak banyak nanya begini begitu, seolah saya udah paham gitu. Nah setelah itu akhirnya uang diserahkan, dikasihin 25 juta. Ya kami pun berangkat pamit lah ke abah berlima tuh, just ke sana ke Cirebon sini. Telepon dulu, Assalamualaikum Pak Haji, ada di mana? Ada di rumah di Cirebon. Kami mau merapat ke situ Pak. Tapi bawa sesuatu, bawa apa? RB asli ta Mas? Iya, nggak apa-apa bawa sini. Kalau asli sih, mangga bawa silahkan mangga. Yang penting jalan AC-nya, insya Allah ada ridho Allah. Kata beliau tuh, ada hasilnya. Sok nggak apa-apa, mumpung ada di sini. Jadi dari Garut itu nggak langsung ke Cirebon, kita tuh ke Bandung dulu. Jos ke Bandung, karena udah seminggu sih kita nggak pulang, Garut aja. Ada yang mau ini pakaian dulu lah, inilah itulah gitu, persiapan ibu inilah segala macam lah. Terus mimpi dulu lah udah bro. Jadi ke Bandung dulu, persiapan buat apa-apa segala macam persiapan. Berangkatlah dari Bandung, sekitar di Bandung tuh istirahat 3 jaman lah. Setelah itu ya berangkat lagi ke sana ke Cirebon dong, menuju ke rumah Pak Haji. Begitu datang ke sana lagi banyak tamu mang. Ada tamu dari Jakarta tuh, ada satu mobil golongan 4 orang. Jadi kan sifatnya privasi yang begitu mah. Jadi begitu kami datang udah kedua ada tamu. Waktu udah lepas belum ada tamu. Akhirnya kan kita masuk ke situ tuh tangtung dulu ya, nggak dibuka masalah ini tuh, karena kan masing-masing punya ini ya, punya kepentingan beda-beda gitu baratnya tuh. Udah akhirnya kami nunggu gitu tuh. Nah ada sekitar golongan 3 jaman 4 jam kayaknya, lama juga itu mang. Di situ tamu tuh ada yang di Rukiah, ada yang apa kan gitu ya. Sini tuh pada pulang lah mereka tuh, tinggal golongan kami di situ. Kalau bisa mah katanya setelah uangnya wujud ya apa, sok aja bapak mah nggak ikut campur. Ada tamu apa sok dihitung sama kaliannya, dikondisikan ya Pak. Terus udah gitu, mana barangnya? Ada di saya Pak. Saya bilang mana, tapi harus dipanggil dulu. Cerita dulu saya tuh, di sana Pak saya suruh tirakat dulu 1 minggu bla 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 gini. Itu yang asli Mas katanya. Tapi hati-hati Mas. Maksudnya gimana Pak? Nanti kalau udah selesai jangan dipanggil-panggil lagi Mas. Nagih nantinya Mas. Maksudnya gimana Pak? Nanti kalau mati jadi jin kita. Jadi siluman mau? Astagfirullahaladzim, gak mau Pak. Saya bilang jangan Mas, itu jangan kepancing. Mendingan dipakai cepuk aja Mas, di alat tuh, dibawanya tuh kunci, jangan dimasukin ke ini Mas. Tuh saya baru tahu juga ya pada waktu itu tuh, main mistik gitu sampai segitunya. Coba panggil gitu kan, nggak ada mang. Teman-teman gimana Bang? Nggak ada. Wah salah kali ente katanya. Ya nggak tahu, saya bilang di sana dicobain kan begitu. Coba Mas, barangkali konsentrasinya buyar banyak orang, kita coba di luar sendirian coba katanya di sana.
cari situasi yang enak tuh, tempat yang enak tuh. Coba, oh ya udah Pak, cobain Pak. Kosongin Mas, dikosongin dulu Mas. Kosongin dulu katanya. Napas kosongin satu sila Mang. Trep. Aja ini napas tuh. Kayak ada getaran, baru bener. Ada getaran. Dup, di sini. Wah iya ada. Wah dengan gagahnya lah istilahnya tuh. Hawanya gagah Mang, bener. Pakai itu tuh kayak memang dua apa namanya ya, pribadi ganda apa gimana ya maksudnya ya, ada tumpangan gitu loh Mang, bukan seolah-olah bukan kita asli gitu loh ya. Ketika dipegang sama siapapun tuh Mang, ini udah ada katanya. Mana coba? Ini coba buka gini. Enggak megang. Oh ya udah. So kalau begitu dimasukin lagi Mas. Masukin. Saya tuh pakai jaket Mang. Pakai jaket tipis gitu tuh, ya parasit gitu tuh. Masukin lagi. Nah sekarang beli silet katanya. Pakai silet apa? Silet yang baru, nggak boleh yang bekas. Coba Mas siapa? Akhirnya teman saya tuh si Ali tuh ke depan, cek ke toko tuh nyari silet. Ada silet, gul, sama tiger, beli dua. Ini Pak, coba, nah kertas, gitu kan, buka gue, coba Mas, punten kepalanya. Sedikit aja nih testimoni. Bismillah. Berkah dari doa Allah. Gini saya tuh. Prul. Lah. Ini memprol lah. Kok mempan sih? Kok gak? Barang dibuka nggak ada Mang. Hilang. Hilang bener asli. Lah. Ya gimana mau kita kuat Pak? Ininya nggak ada aja kata saya. Kemana kata aja itu? Ya nggak tahu. Belum jinak Mas bahasanya gitu ya. Ya gak ngerti Pak, saya memang mandatnya begitu aja kata dianya. Gimana jadinya? Panik di situ. Kita berlima tuh. Walah gimana ini ya? Kita sedangkan uang 25 juta udah di sana ya. Udah di sana. Kita teman saya pada panik tuh. Bro gimana ini Kang? Pak aja tuh dengan santainya Mang. Dia keluar rumah. Kan di depannya itu kan ada pohon belimbing Mang sama mangga. Itu si Albert tuh nempel di batang belimbing. Dia keluar kayak caranya. Mas, sini Mas. Di teras tuh keluar. Apa? Itu bukan RBC-nya tuh. Nempel aja gitu tuh. Di ini nih batang, gini aja nempel. Masya Allah. Kok ada di situ ya Pak? Gak bakalan mau Mas. Khodam juga khodam kuburan katanya. Gak berani dia sama saya. Sok gak percaya mah ambil. Beneran kata. Tapi awas diambil dibawa ke dalam nanti hilangnya lebih jauh lagi Mas. Beneran kata dia. Percuma tumpul. Karena pengalaman saya begitu Mas. Jangankan yang dari Kalimantan aja katanya Dayak ini itu. Pas di depan saya loncat gitu. Kalau yang enggak loncat itu BK di depan beliau itu. Biasanya gitu tuh. Enggak BK tuh. Walah bingung ya, jadi gimana Pak? Ya kalau menurut Juro Bapak sih ya percuma Mas. Loncat-loncat begitu. Dia nggak bisa kerja, ada kuburan. Jadi gimana? Udah sekarang di ini aja Mas, di apa namanya? Dibawa pakaiannya aja Mas, pakai alat aja Mas. Jangan dimasukin ke ini. Bentar ya. Bapak mau nyari kaleng tadi ke dalam ada kaleng lavender tuh Mang, yang kosong tuh. Yang minyak rumput lavender apa ya? Mas ambil nih. Masukin Mas. Ambil terus dikunci sama syahadat 21. Tadi ada sini Mas kunci biar gak kemana-mana, biar gak hilang lagi nantinya. Akhirnya masih diambil, cep masukin. Saya baca syahadat Mas, dia syahadat terus 21 sama baju juga. Dibuka lagi masih ada. Tapi begitu dites ngemprol. Barangnya ada. Ya kan percuma, gak kuat katanya. Ya loncat tetap hodamnya sih.
Jadi bingungnya kita tuh Mang, sementara uang udah di sana. Udah gini aja, kata Haji tuh, ngomong apa adanya ke abahnya, obarnya, apa adanya kejadian di sini seperti apa. Nah, adapun masalah uang yang 25 juta dipinta lagi aja. Karena kan memang nggak bisa kerja barangnya. Katanya ikhlas ridho. Kalau misalnya ikhlas ridho, abah juga harus ikhlas ridho. Abah kata ikhlas ridho. Kalian kan sudah ikhlas ridho. Kalau misalkan di sininya nggak bisa kerja, ya buat apa, percuma. Udah sekarang cepet-cepet balik lagi ke Garut sana. Ngomong apa adanya. Ya, singkat cerita, akhirnya kami cepet-cepet bergegas berangkat lagi ke sana Mang. Dibuka di tengah jalan barang itu masih ada, alhamdulillah ya. Sampailah di Garut di rumahnya Abah Obar. Itu malam-malam kebetulan beliau belum tidur. Lah, udah hasil katanya. Hasil gimana Abah? Masuk. Gimana? Mana? Keluarin saya barangnya di dalam lavender, dibuka sama dia. Diceritain lah sama saya tuh, bahwasannya di sana dia nggak kuat berhadapan dengan Pak Haji. Nah sekarang gimana Bah? Ini kita kan terus terang aja, ini uang teman saya dapat minjem malah ke rentenir ini. Ternyata minjem itu tahu dari minjem ke rentenir setelah hasil Mang. Setelah berhasil tuh kita kan berani berkorban seperti itu kan dengan tujuan kita kan dapat hasil Bah. Kita bilang minjem gimana Bah? Sementara kata Abah uangnya tuh udah dibagi-bagi ke anaknya Mang. Uangnya tuh dari pertama tuh udah seminggu lebih kan, seminggu lebih ya. Abah tuh udah sisa-sisa sedikit lah. Akhirnya dia ngambil inisiatif, si abahnya udah tenang katanya, nggak usah panik. Ini memang udah kadong aja ya kata Abah tuh, karena judulnya begini, jadi mau nggak mau Abah harus turun. Kata dia tuh, maksudnya gimana? Dah, sekarang kalau misalkan ente memang ada rezekinya, ya udah sama Abah besok kita ke kota. Abah belum pernah nih seperti ini nih. Ini karena Abah uang udah kepake sama Abah, kalian tidak hasil, jangan sampai kalian rugi. Abah nggak mau, nggak ikhlas, nggak ridho. Kan kita juga ikhlas ridho tadinya, iya Abah. Ya udah. Tapi syaratnya begini. Syaratnya nanti jangan di sini, jangan di Garut. Abah nggak mau kalau di Garut. Maksudnya gimana? Jangan di Garut aja. Kalau mau di Tasik, kalau nggak di Bandung. Di mana? Jangan di Garut. Abah ikut dengan satu syarat, setelah selesai balikin Abah ke sini. Dan Abah minta kalian jangan banyak protes ya. Kata Abah tuh. Kata Abah kalau kata Abah selesai pulang. Siap. Kalau siap sok Abah hayu. Insyaallah ada rezekinya. Ya udah Bah kalau gitu. Sok siapkan dulu sekarang cari dus Supermi Mang ya. Supermi kosong sama kantong plastik hitam. Kemudian kresek hitam Mang ditutupin. Sok sekarang siapin siapa yang punya uang 50, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu. Keluarin ada kan 50, yang 20 ribu, yang 10 ribu sampai 5 ribu. Sok berangkat, sok pagi-pagi sambil jalan-jalan katanya udah lama nggak jalan-jalan ke Bandung. Jalan-jalan itu pas keluar dari Garut udah nyampe ke Bandung. Kata Abah coba dilihat katanya itu dusnya masih utuh Mang, uang 50 ribu selembar, 20 ribu selembar, 10 ribu selembar, 5 ribu tuh. Nah sekarang mulai ya kata Abah tuh urang ngamen cenah itu bahasa nanti ngamen kapaksa we kudu ngamen atuh da cenah. Aduh maneh mah jeung maksakeun make jeung cenah pinjam duit karentan sagala atuh cenah sugan duit bener we gitu. Boleh kikituan deui jang kemah kata Abah mah hasil ayeuna menang di sabaraha Abah mah teh saperek-perekan cepek bagi-bagi keur maraneh we cenah. Baralik we geus kitu mah cenah. Itu. Ya Bah. Oh, jadi jalan-jalan Mang udah dimulai pas ke Cibiru tuh jalan kemana Mbak? Terserah cenah. Kemana? Kadagoyo cenah. Jalan-jalan Kadago sampai ke Lembang Mang. Keliling Lembang. Itu pas di Dago itu dibuka masih utuh Mang, masih segitu, masih nggak ada uang tambahan apa, masih gimana? Udah katanya tenang aja, yuk jalan-jalan.
kayak yang piknik, oh ini gitu tuh, seneng lah, udah lama juga Bandung ini ya rame ya cina gitu ya, udah lama gitu. Beli ke Lembang dulu, pas turun dari Lembang, ke Sukajadi, yuk pulang yuk kata abah tuh lah, udah cina, pulang, pas pun jangan dibuka-buka lagi, udah cina, yuk pulang masuk ke Garut, kayak duit bagikannya di situ, di imah. Dengan meyakinkannya tuh mang coba tuh, kayak duit bagikannya di imah Cina, di rumah aja bagian pulang mang, sambil hati tuh getar-getir gitulah istilahnya tuh mang. Begitu datang ke rumah, apa sok dusnya dibawa Cina, dibuka banyak uang tuh, 50.000 dihitung Cina, dihitung aja, dihitung tuh ada 71 juta mang. Wah, teman-teman tuh ya pada kelihatan tuh udah begitu mah, udah uang di depan mah. Anu saraka sifat-sifat aslinya nih mang kelihatan mang. Bener, kelihatan sifat aslinya tuh. Wah, ambisinya tuh. Begitu ada orang yang paling tua ya almarhum ya. Yang tua tuh 2 orang. Almarhum dua-duanya. Udah punya umur lah maksudnya tuh. Mereka berdua yang paling serakah gitu dengan alasan saya pinjam renton ini berlipat-lipat harus bayar, tolonglah ini. Akhirnya kita mengalah gitu mang, langsung nyisipin nisa 15 juta juga udah 30 juta, sisanya 40 juta kan 35 orang mah, dia itu berarti udah 15 jutaan, sisa cuma 40 juta gitu kan, 41 juta lah gitu. Sok sina ka dibersihkeun heula 10%, ieu teh gosok 10% bikin makna cenah. Tadi ada duit batur cenah, komo mantak abah hambung teh cenah. Aduh, mun abah teu, kalau abah nggak tahu kejadian seperti ini mah kalian cenah malas kayak gini tuh abah tuh cenah. Nah, ini diatur aja sama ente tuh apa namanya buat ininya 7 juta. Buat gosopnya tuh buat apa namanya zakat gosopnya tuh 10% deh 7 juta harusnya. Saya sih udah komit, ya udah 7 juta. Nah, mau 7 juta iya terserah rekum mau sama kamu kata abah tuh rekum mana cina dikasihkan reka saha reka abah teu naon kok abah dibikin ka batur abah mah enggak bakal namanya syarat pun gitu. Akhirnya nasihat teman saya Ipan tuh, bah ada katanya di sana di Tasik tuh yatim piatu sama jompo nih. Ya udah itu aja katanya. Jadi yang bertiga itu bersih itu mah kebagian 10-an lah kayak saya gitu tuh ya. Bersihnya tuh belum akomodasi, belum rental mobil apa itu. Yang paling gede tuh mereka. Saya masih ingat aja. Singkat cerita setelah itu ya kami pamit pulang, makasih bah, sampai abahnya mati-mati. Enggak nanya, ulah ka dia deui cenah. Jangan sini lagi cenah. Kalau mau urusan begini mah kata dianya tuh. Kalau memang misalkan yang lain katanya ada orang sakit sok enggak apa-apa. Abah cukup nolong sekali aja ini kan biayanya cenah. Percuma cenah rek mau datang ke sini sampai nangis darah juga nggak bakalan abah kasih lagi kalau untuk urusan ngamen mah cenah. Setelah itu ya kami pun pulang ke Bandung dulu. Saya cuma dapat 10 mang, berarti modal 5.000 cuma dapat 5.000. Yang paling gede itu alasannya apa? Saya minjem ke rentenir aja. Bayarnya berlipat-lipat ini. Yang paling salah kata ya udah kita ngalah aja lah, dia lebih tua apa. Udah selesai ya. Karena qadarullah beberapa bulan kemudian teman saya sakit karena memang udah faktor U juga mungkin ya. Memang ya dia yang meninggal di rumah sakit, terlepas itu ada hubungannya dengan RB dengan uang itu walau alam ya, karena takdirnya udah meninggal lah ya, kalau saya melihatnya begitu ya. Udah ada penentuan itu semua udah ditentukan. Cuman sababnya itu aja sakit ya. Din tuh almarhum. Terus setelah itu Pak Gun yang orang Jakarta itu penjara mang. Dia terlibat kasus katanya. Setelah kejadian itu ya kami pun udah nggak begitu ngedereng-dereng lah mang. Ambisius nyari barang. Bukannya kita wah seneng, enggak, karena saya udah paham itu uang apa, malah astagfirullahaladzim itu kan sebenarnya uang orang mang. Gosop itu kan maling secara tidak langsung mang, betul nggak sih? Makanya kenapa si pemiliknya nggak mau. Kalau yang benar tuh mang,
menurut versi yang di sini juga, Pak Haji juga sama, dia nggak mau, itu tuh ngamen Mas, itu tuh maling, tidak langsung. Janganlah gitu, jangan, itu rezeki haram. Jadi buat teman-teman semua, maksud saya barangkali ada yang ketemu barang-barang tersebut seperti BK, RB lah, daerah 5, ada sistem dematerialisasi proses, apalagi RB bahasanya ngamen keliling, itu otomatis uang orang yang diambil gitu Mang. Udah lebih baik kita cari rezeki halal aja, karena semua pasti berdampak. Jadi ini uang 10 juta dihabiskan juga, dipakai juga? Ya dipakai juga Mang, saya Gak juga. ada efek? Ya kalau dirasa-rasa ya efek ada Mang, cuma tidak terlalu fatal. Kayak semacam pernah setelah itu nggak lama kemudian saya jemput sempat sakit gitu. Saya sih nggak seberapa, tahu-tahu setelah itu keluarga sakit itu ya. Kalau kita didiagnosa nih lebih gede biaya pengobatan gitu loh Mang. Ujung-ujungnya sih kalau dipikir-pikir dianalisa sih malah rugi ya. Gitu loh Mang. Jadi yang meninggal juga efek dari situ? Sepertinya seperti itu Mang. Efek dari situ, apalagi yang orang yang meninggal itu dia paling kritis, paling gak setuju kalau uang zakatnya itu yang 7 juta itu dijakatkan, pengennya sih dibagi rata lagi gitu. Dia pengen lebih tambahan, gak setuju lah. Cuman kita pakai nasihat orang tua, jangan di ini dulu. Mungkin itu jadi tameng untuk kami bertiga Mang ya. Itu Mang. Jadi setelah makan uang gitu semua kena bala Mang. Terus terang aja kena bala. Cuman berbeda-beda gitu. Uang yang 25 juta sih nggak kembali ya? Nggak kembali, itu mah udah habis sama Abah. Uang asli itu uang kita. Ya 25 juta tuh. Nggak ditanyain lagi? Kan enggak, itu udah milik Abah. Abah mah dapat uangnya dari situ. Lalu Jadi, si rantai babinya ini ada di mana sekarang? Ya ada dia yang punya. Kembali lagi? Kembali lagi. Jadi kalau dihitung-hitung kan Mang dari 70 belum dipotong modal. Modal aja kan 25 juta. Bener gak sih? Kan begitu. Gak seberapa itu, malah risikonya lebih gede dampaknya. Kalau dianalisa tuh. Kecuali kalau pada waktu itu si barang jalan di depan Pak Haji, itu ceritanya lain. Beliau yang bertanggung jawab dan kata Pak Haji bukan dari maling, tapi milik orang tua sebenarnya ngasih. Cuma syarat orang tua, so kalau ada barang yang anti cukur, berarti khodamnya itu mempunyai kekuatan yang dahsyat. Itu yang mumpuni bisa ngambil ke ininya, ke tempatnya lah Mang. Kata Pak Haji tuh. Tapi kalau misalkan dipotong mempan berarti kadarnya masih belum seberapa, percuma. Makanya yang kuat itu rata-rata BK. RB ini banyak jenisnya kalau gitu ya? Kodam-kodamnya itu? Iya sakti, cuman kadarnya. Iya. Kadarnya kalau yang paling sakti itu yang matanya 41 Mang. Kalau mata RB udah 41 itu paling top. 41 apa? 41 mata. Matanya banyak. Yang paling sedikit rantainya itu ya? paling sedikit itu 11. Dia kayak rantai, kayak semacam kunciran rambut karet begini, di tengah-tengahnya ini ada kayak mata itik. Yang paling sedikit itu 11, terus 17, 21, yang paling ini 41. Dia itu udah. Yang ini berapa? 21. Yang ini kurang ya? Kurang sip. Kurang sip katanya gitu. Baik. Sobat Malam Mencekam, itu ilmu lagi ya, info untuk kita semua bahwa main-main hal-hal seperti itu juga harus penuh dengan pertimbangan ya. Betul Mang. Keluar uang bukan uang yang didapat, malah hilang semua ya. Malah kena apa namanya? Bala masalah Mang. buruk ya. Betul. Sampai segala. Ada yang iya. Baik, terima kasih Kang Dedi, kisahnya menarik sekali. Masih ada kisah lain mungkin? Di Ada lain Mang. video kita Ada, bisa Mang. Kisah terakhir saya mainan barang seperti itu, saya mengkondisikan golok Kalasewu. Kalasewu itu Panglima Setan Mataram Bang, yang anti cukur dari sana, dari Kerawang dibawa ke sini, yang minumnya saya tuh Mang. Oke, Itu. luar biasanya barangnya. Nanti kita coba tayangkan di video berikutnya. Baik Sobat Malam Mencekam, terima kasih atas dukungan Anda kepada Malam Mencekam sampai dengan hari ini. Kita akhiri kisah dari Kang Dedi. Makasih Kang Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.